Getaran merupakan gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Dalam konsep getaran, terdapat beberapa besaran penting. Yang pertama itu ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari titik keseimbangan yang menunjukkan seberapa jauh benda bergetar dari posisi diamnya. Amplitudo juga berhubungan dengan energi getaran, yang dimana semakin besar amplitudo, semakin besar pula energi yang dimiliki benda. Yang kedua itu ada frekuensi. Frekuensi menunjukkan banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detik dan menggambarkan seberapa cepat suatu benda bergetar. Yang ketiga itu ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Nah, ketiga besaran ini saling berkaitan dan membantu memahami sifat serta karakteristik dari suatu getaran. Oke, pertama-tama di sini kita langsung saja masuk ke Chrome, kemudian mencari aplikasi Path. Nah, ketika sudah masuk di bagian fisika, itu kita akan langsung mencari materi sesuai dengan praktikum kita kali ini, yaitu yang mendapatkan bandul di laboratorium. Nah, ketika sudah dapat, langsung masuk saja. Dan nanti akan dipilih opsi, yaitu di sini ada 3 opsi, ada intro, ada lab, ada intro, ada energi, dan lab. Nah, di sini kita menggunakan lab. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada untuk mengubah panjang tali, massa, dan gravitasi. Nah, untuk gravitasi kita tetapkan saja. Di sini untuk panjang tali kita ubah menjadi 0,50 meter untuk percobaan pertama. Nah, di percobaan ini kita akan melakukan percobaan dengan kita belah layar dulu supaya bisa lihat datanya. Nah, di 0,5 dan 1,0 meter itu ada 10 dan 20 banyaknya getaran. Jadi kita di sini mencari berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan percobaan 10 kali dan 20 kali getaran pada bandul. Nah, percobaan masing-masing diulang 3 kali. Di sini juga kita bisa ukur nih apakah akurat dengan adanya penggaris. Kemudian setelah berhasil kita hidupkan stopwatch untuk menghitung waktunya. Nah, sebenarnya di sini juga ada periode time tapi tidak usah. Nah, setelah sudah dapat kita langsung saja mencari di simpangan bakunya itu 10 saja untuk memudahkan perhitungan seperti itu. Nah, ketika sudah dinyalakan saja stopwatch-nya dan kita hitung sampai 10 getaran bandulnya. Oke, stop. Sudah kita mendapatkan 10 dan itu waktunya adalah 13 detik. Kemudian lakukan percobaan ini selama 3 kali berturut-turut. Nah, untuk praktikum percobaan yang ketiga kalinya di 10 kali gerakan itu masih sama 13 second. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan di panjang tali 0,50 dengan 20 kali getaran pada bandul. Berapa sih waktu yang diperlukan? Kita mulai dengan mengukur 10 derajat simpangan baku dari bandul, kemudian langsung saja kita nyalakan timernya. Nah, ketika sudah nyala, kita hitung saja 20 kali getaran. Kemudian kita menunggu berapa hasil yang didapatkan. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan, yaitu waktunya sedikit lebih panjang, yaitu 27 second. Nah, kita lakukan juga untuk pengulangan yang kedua dan ketiga. Nah, untuk rata-ratanya ternyata sama semua, yaitu 27 second. Sekarang kita akan melakukan sedikit perubahan di panjang tali, yaitu di 1 meter. Jadi, kita ubah dulu panjang talinya di 1 meter. Nah, di sini kita akan melihat apakah jika talinya semakin panjang, nanti waktu yang dibutuhkan semakin cepat atau semakin lambat. Jadi nanti untuk simpangan talinya kita masih tetap menggunakan 10 derajat. Nah, ketika sudah 10 derajat, kita lepas dan nyalakan stopwatch-nya. Kita hitung juga seperti yang di atas, yaitu 10 kali dulu. Nanti diulang 3 kali, 10 kali getaran diulang selama 3 kali. Dan untuk percobaan yang kedua juga seperti itu, yaitu 20 kali getaran dicoba sebanyak 3 kali. Nah, di sini waktu yang diperlukan relatif lebih lama daripada percobaan di tali yang lebih
pendek. Oke, dari ketiga, hasil dari percobaan yang 10 kali getaran, itu kita mendapatkan 19 second. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 20 kali, masih sama percobaannya. Kita melihat waktunya, apakah lebih lama dia atau lebih cepat. Nah, ternyata untuk hasil yang panjang talinya 1 meter dan juga banyak getaran 20 kali itu cukup lama waktunya, yaitu 38 second. Sekarang kita ulangi untuk percobaan kedua dan ketiga. Cobaan bandul sederhana dengan panjang tali 0,5 meter. Periode dan frekuensi cenderung konstan, di mana meskipun jumlah getaran yang diamati berbeda, yaitu 10 getaran pada saat pertama dan 20 getaran pada saat kedua, nilai rata-rata periode dan frekuensi yang diperoleh sangat berdekatan atau relatif konstan, di mana periode rata-rata berada pada kisaran 1,3 hingga 1,35 detik. Lalu frekuensi rata-rata berada pada kisaran 0,75 hingga 0,76 Hz. Dan juga periode bandul itu bebas dari jumlah getaran, di mana hasil ini itu mendukung teori fisika bandul sederhana yang menyatakan bahwa periode bandul tidak bergantung pada banyaknya getaran yang diamati untuk mengukurnya, selama panjang tali dan percepatan gravitasi tetap. Perbedaan kecil yang ada 1,3 dengan 1,35 detik itu kemungkinan besar disebabkan oleh gelat atau kesalahan sistematis dalam pengukuran waktu. Percobaan bandul sederhana dilakukan dengan menggunakan tali sepanjang 1 meter. Pengamatan ini dilakukan untuk jumlah getaran sebanyak 10 kali dan 20 kali. Dalam rata-rata periode dan frekuensi yang dihasilkan untuk panjang tali 1 meter adalah 1,9 detik dan 0,5 Hz. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk panjang tali yang tetap yaitu 1 meter, periode dan frekuensi getaran bandul bersifat konstan. Meskipun jumlah getaran yang diamati itu berbeda-beda, yaitu 10 kali dan 20 kali. Sesuai dengan teori bahwa periode bandul hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Nah, secara keseluruhan jika dilihat dari grafik periode dan panjang tali, itu semakin tinggi, semakin panjang talinya, maka periodenya itu semakin tinggi. Sedangkan jika di frekuensi semakin panjang talinya, maka frekuensinya semakin menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan ini terlihat bahwa semakin banyak getaran yang dilakukan bandul, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu getaran. Nah, dari grafik di atas itu dilihat bahwa semakin panjang tali bandul, besar periode getarannya semakin besar, sedangkan untuk frekuensinya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori getaran sederhana, di mana periode berbanding lurus dengan akar dari panjang tali.